Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nazwa Amelia, NPM C1A231010. Saya mahasiswa dari kelas karyawan Universitas Subang, Fakultas Hukum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hukum asuransi yang telah dijelaskan oleh Pak Hendy beberapa pekan yang lalu. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Masuk ke materi yang pertama adalah latar belakang hukum asuransi. Yang pertama adalah subjek hukum. Kira-kira apa saja sih yang menjadi subjek hukum di dalam hukum asuransi itu? Yang pertama ada subjek hukum dan subjek hukum berbadan hukum. Subjek hukum yang pertama adalah orang atau manusia, yang kedua adalah perusahaan dagang, yang ketiga adalah usaha dagang, yang keempat adalah CV atau komanditer Venoskap, yang kelima adalah firma. Lalu ada juga subjek hukum yang berbadan hukum. Contohnya adalah PT atau perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya. Nah, dalam menjalankan kegiatannya atau perbuatan hukum, subjek hukum juga pasti akan bertemu dengan peristiwa yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Salah satu tindakan hukum itu adalah risiko. Definisi dari risiko itu sendiri adalah peristiwa yang tidak pasti menimbulkan kerugian. Lalu, bagaimana cara subjek hukum untuk menghadapi risiko itu sendiri? Pertama adalah tentunya menerima risiko, dan yang kedua adalah mencegah atau menghindari risiko. Yang terakhir adalah memindahkan risiko itu sendiri. Ini juga adalah salah satu fungsi dari asuransi, yaitu memindahkan risiko. Nah, bagaimana sih cara memindahkan risiko itu? Melalui perjanjian atau kontrak. Lalu sebenarnya apa sih definisi dari asuransi? Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung untuk membagi atau mengalihkan suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan, sakit, dan meninggalnya seseorang dari akibat yang tidak pasti. Masuk ke materi yang kedua adalah kedudukan hukum asuransi, yang dimana bisa dikatakan sebelumnya fungsi dari asuransi itu adalah membagikan atau mengalihkan risiko. Nah, bentuk dari risiko itu sendiri ada yang bermacam-macam. Contohnya adalah sakit, meninggal, kecelakaan kerja, kehilangan atau kerusakan barang, kehilangan keuntungan, kebakaran, gagal panen, kerugian akibat investasi, dan kewajiban hukum dari pihak ketiga. Apa sih penyebab yang bisa menimbulkan terjadinya risiko? Salah satunya adalah keadaan tubuh yang tidak sehat, force major seperti longsor, banjir, kebakaran, gempa, gunung meletus, dan kelalaian juga termasuk penyebab dari risiko. Selain adanya subjek hukum asuransi, termasuk objek hukum asuransi itu sendiri adalah pertanggungan atau asuransi barang dan jiwa raga. Selanjutnya ada beberapa poin yang harus kita ketahui mengenai hukum asuransi. Kepada siapa dialihkannya risiko tersebut? Risiko dialihkan kepada perusahaan atau badan hukum yang membidangi dalam perurusan asuransi. Di dalam perjanjian atau kontrak itu sendiri, siapa sih yang melaksanakan perjanjian tersebut? Tentunya ada penanggung dan tertanggung. Penanggung sendiri artinya subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum sebagai pengelola risiko atau menerima pengalihan risiko dari tertanggung. Sementara tertanggung adalah subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum untuk membagi atau mengalihkan risiko kepada penanggung. Mengapa dibutuhkan perjanjian atau kontrak? Karena perjanjian atau kontrak itu sendiri sebagai bentuk perlindungan hukum dan sebagai bentuk pengakuan, penegakan, dan kepastian hukum. Apa saja sih yang terdapat di dalam perjanjian tersebut? Tentunya ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak penanggung dan tertanggung. Dan terdapat juga tanggung jawab hukum. Penanggung mempunyai hak menerima premi dari tertanggung. Kewajibannya adalah memberikan penggantian kerugian atau risiko kepada tertanggung. Selanjutnya, hak dari tertanggung adalah menerima atau mendapatkan penggantian kerugian atau risiko dari penanggung, dan kewajibannya adalah membayar premi. Berbicara mengenai perjanjian, apa sih definisi dari perjanjian itu? Menurut Rutten yang dikutip oleh Purwahid, Patrick memberikan definisi perjanjian adalah sebagai berikut. Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan-peraturan hukum yang ada.
tergantung dari penyesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik. Cukup sekian sedikit pembahasan mengenai hukum asuransi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.